Uh, Selanjutnya, terima kasih Pak Edward, dan mudah-mudahan untuk yang keempat Pak Gubernur bisa hadir lah ya gitu ya. Ya kita berharap sih. Insya Allah Pak, Insya Allah Kang. Mudah-mudahan ya, karena ini kesempatan baik, saya pikir bicara langsung kepada masyarakat gitu ya. Tapi itu kan versinya saya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Edward, tapi kita tetap berharap kehadiran provinsi dan kontribusinya dalam acara ini. Dan terakhir Pak Said Abdullah, nah ini orang yang paling berkompeten, paling berwenang soal anggaran. Silakan Pak, tolong ditanggapi dan sekaligus closing statement gitu. Dan sebelum Bapak closing statement, mungkin tadi di chat gue mungkin terbaca tadi, sangat mewakili para peserta, Ibu Mapilinda bilang semoga semua ini tidak hanya mau akan aja gitu. Dan sebenarnya tadi juga sudah ada beberapa yang bicara tentang sudah ini dilaksanakan. Silakan Pak Said Abdullah, tanggapan dan sekaligus closing statement-nya. Baik, terima kasih. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Nopriandi sesungguhnya sudah dijawab oleh Bapak Iskandar, Bapak Dodi, dan yang mewakili gubernur. Sinergi antara pusat dan daerah sesungguhnya tidak pernah ada persoalan. Bagaimana kemudian Bapak Iskandar membuat kebijakan sedemikian rupa, Pak Dodi, Reza yang saya kenal, dan Pak Iskandar yang saya kenal juga melakukan terobosan-terobosan. Bahkan Pak Iskandar dengan Pak Dodi mampu mencari loophole, lubang-lubang kosong yang ternyata tidak dideteksi, tidak masuk di TKS pusat. Problem utama kita bantuan sosial itu sesungguhnya memang persoalan data. Negeri ini berkutat soal data yang tidak pernah sama. BPS punya data, tim penanggulangan kemiskinan punya data, Bansos punya data, DTKS pasti dari Kementerian Sosial. Itu sampai sekarang problem yang menghantui kita semua. Kalau pertanyaannya kemudian apakah ini akan, sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Karena apa? Karena sejak Perpu terbit tanggal 2, sejak saat itu Perpu itu berlaku. Pemerintah baik penanganan kesehatan, pandeminya, bansosnya, subsidi dan selisih pokok bunga untuk UMKM, bahkan untuk UMI, ultramikro pun kami siapkan anggarannya. Tidak ada yang luput, semuanya kami beri stimulan. Cuman pertanyaannya, sampai kapan Pak Dodi akan kuat melakukan itu? Pertanyaannya sampai kapan Pak Iskandar akan kuat melakukan itu? Maka kami menghimbau kepada semua pihak. Dan Banggar DPR bersetuju dengan keinginan pemerintah. Kita harus berdamai dengan COVID. Negara-negara maju Eropa yang dilanda sedemikian rupa dahsyatnya. Bahkan lockdown juga tidak berhasil. Contoh, Italia, Spanyol, Jerman, kurang apa? Toh akhirnya mulai membuka diri. Amerika yang dahsyat sedemikian rupa, akhirnya mau tidak mau PSBB-nya mulai pelan-pelan dibuka juga. Pemerintah pusat punya keterbatasan anggaran. Pak Dodi punya keterbatasan anggaran. Pak Iskandar punya keterbatasan anggaran. Ini harus diakhiri agar kita bisa pulih. Tidak bisa terus-menerus bicara bantuan sosial. Bantuan sosial tidak membuat orang jadi kaya. Bantuan sosial tidak membuat klaster orang naik dari miskin ke rentan miskin. Tidak bisa itu. Bagaimana mungkin bantuan 300.000 bisa membuat orang sejahtera? Bagaimana mungkin jatuh sembako 200.000 membuat orang bisa naik kelas? Untuk modal sosial saja orang hidup aja susah. Maka yang dilakukan sekarang ini semuanya perut rakyatnya jaga, UMKM supaya tidak jatuh bunganya kita tanggung, tidak 3 bulan kita perpanjang sampai 6 bulan. PLN pun dari 3 bulan kita perpanjang 6 bulan.
Tapi kita harus bisa memastikan bahwa kuartal ketiga pandemi COVID selesai dan tidak selesai, kita berkompromi, kita berdamai dengan protokol kesehatan agar ekonomi kita pulih. Kalau 2020 tidak pulih, anggarannya Pak Dodi mau gali dari mana lagi? Anggarannya Pak Iskandar mau dari mana lagi? Pusat punya menanggung utang 6,34. Kami tidak mungkin di 2021 tiba-tiba defisit kami naikkan 10%. Nambah utang lagi sampai 1.600 T. Nonsen. Saya mengapresiasi yang dilakukan Pak Dodi, yang dilakukan Pak Iskandar. Bagi kami itu sungguh luar biasa. Dan itu oleh bagi kami bagian dari artikulasi politik kami di Badan Anggaran untuk kami bicarakan pada hari Rabu dengan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Daerah sudah melakukan sedemikian rupa. Daerah membantu dengan bansos yang tidak masuk di dalam DTKS. Ada problem di pusat DTKS. Tapi kita tidak bisa berkutat terus-menerus, Bapak Ibu sekalian yang sungguh-sungguh saya hormati. Ini harus diakhiri. Akhiri dalam arti kata, ayolah kita berdamai dengan COVID. Tidak bisa tidak. Kalau tidak, COVID-nya tidak tertangani, kemiskinan hancur sedemikian rupa, kemiskinan kita sekarang itu 2019 9,22%. Sekarang sudah naik 11,2%. Sampai kapan? Sehingga pikiran kita tuh jangan dipusatkan seakan-akan mau mengorbankan orang mati. COVID tidak. Bukan itu. Flu Spanyol itu sampai sekarang kok. Dan setiap tahun di dunia itu hampir 50 juta yang meninggal. Orang berdamai juga akhirnya. Kita harus berdamai. Tapi memang mulai dari presiden, gubernur, bupati, para pejabat lainnya, terus-menerus memumpahkan semangat bagi masyarakat, ada kesadaran untuk hidup dalam tatanan baru. PSBB akan dibuka, tapi maskernya tidak dibuka. Hand sanitizer selalu di kantong, physical distancing tetap dijaga. Yang perlu ditumbuhkan adalah kesadaran masyarakat kita. Tidak hanya sampai bupati, camat, desa, RT, RW. Kalau itu semua serempak, baru kita bisa recovery start perekonomian kita. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, PLN sekarang itu berdarah-darah karena pabrik besar, korporasi sudah 21% tidak nyala. Itu artinya kalau betul sampai 21% korporasi tidak nyala, PLN perlu subsidi 30 T. Itu lemak bagi APBN. UMKM kita jaga sedemikian rupa. Dari sisi subsidi bunga 39 triliun. Persiapan untuk kredit modal baru 2,25 triliun. Koperasi kita tambah 1 triliun. Semua UMI kita tambah 1,5 triliun. Bahkan Jamkrindo, Askrindo kita tambah 12 triliun. Untuk nyangga, jangan sampai UMKM kita ini, karena UMKM kita jujur sajalah. Mana modal, mana yang untuk dimakan, kita sama-sama tahu. Maka ini yang perlu kita jaga terus-menerus. Percayalah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dodi, Pak Iskandar, dari Gubernur juga. Please deh, tidak ada yang tidak akan melakukan apapun untuk rakyatnya. Cuman bagaimana mengkombinasikan kebijakan ini antara penanganan COVID dan pemulihan ekonominya. Titik sambungnya, equilibriumnya akan ketemunya di mana? Apakah 1 Juli, apakah 1 Agustus? Tapi kalau kita sampai Desember, tahun depan Pak Dodi, tahun depan Pak Iskandar,
APBD Bapak akan compang-camping. Kita semua akan menderita. Harus tegas. Harus ada presiden gila. Harus ada bupati yang gila. Harus ada gubernur yang gila. Gila untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat. Sambil tetap terus-menerus istiqomah supaya COVID-19 ini tetap berlalu. Akhir kata yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kita ini sesungguhnya masuk pada Perang Dunia Ketiga melawan makhluk gaib. Yang tidak tahu kita kapan makhluk gaibnya ini ditemukan vaksinnya. Kalau kita nunggu vaksin, kata Amerika yang dapat, kata Cina yang dapat, keduanya perang dagang, kita mati duluan Bapak Ibu sekalian. Message yang disampaikan Pak Dodi dan Pak Iskandar, tanggung jawab saya. Agar DBH kurang bayar pemerintah segera diturunkan ke daerah. Insya Allah saya punya kewenangan untuk menyampaikan itu. Hasanah kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Said. Mbak Said berkenan bicara dengan kata-kata yang lebih real gitu, realistis sekali, dan menyadarkan kita bahwa COVID memang mengancam kehidupan kita, tapi kita juga harus ingat bagaimana kehidupan kita juga harus terus berlanjut. Jadi bagaimana cara kita berdamai, dan memang mencari titik equilibrium itu atau titik keseimbangan tidak gampang juga ya, karena pengalaman dari beberapa negara yang saat ini sedang membuka lockdown misalnya, itu juga masih bingung gitu bagaimana. Kayak semalam saya kebetulan ada teman di KBRI di Greece gitu ya, dia bilang Yunani sekarang di Athena sekarang udah dibuka lockdown, tapi orang pada pergi ke pantai, naik lagi angka COVID-nya gitu ya. Nah, menjadi persoalan waktu fasilitas kesehatan kita itu tidak siap gitu. Maka memang betul juga Pak, jangan bansos dulu aja gitu. Mau sampai kapan kita dengan bansos di sistem kesehatan juga harus kita perhatikan. Pendidikan tadi Pak Dodi sudah bicara banyak, Pak Iskandar sudah bicara banyak gitu. Sebenarnya tadi saya mau protes dengan Pak Said tadi waktu dia bilang kita mau mundur 10 tahun lagi. 10 tahun yang lalu saya sempat pergi ke Pantai Timur Pak, ke Amerika gitu. Sekarang ke Jakarta aja nggak bisa saya Pak gitu ya. Nggak apa itu bercanda saya gitu. Walaupun sebenarnya kalau dikatakan 10 tahun yang lalu saya sempat pergi ke Amerika, tapi teman-teman beli iPad, waktu itu baru hadir iPad. Saya nggak punya uang untuk beli iPad, kita lebih miskin juga saya waktu itu. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya tidak akan menyimpulkan lagi gitu. Paling tidak kita bisa mendengar banyak dari Pak Said. Terima kasih banyak Pak Said. Masih ditunggu kehadirannya di lain waktu gitu. Pak Prof. Edar Jaliarta, Pak Dodi, dan Pak Iskandar, dan terlebih kepada para audiens sekalian yang juga meramaikan acara ini ya. Tidak hanya di Palembang, tapi juga tadi ada dari BDK Padang, ada dari Balitbang Badung, dari Bali gitu ya. Mudah-mudahan Bali juga sekali waktu berkontribusi, nanti kita ikut berkontribusi dalam acara ini Pak, bagaimana pengalaman Bupati Badung gitu. Juga tadi saya lihat ada dari LAN gitu, Lembaga Administrasi Negara, terus ada dari Kementerian Perdagangan Aparatur Negara tadi sempat saya lihat gitu. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, singkat cerita karena waktu udah sore sekali, saya tidak akan simpulkan, tapi kita bisa lihat bagaimana komitmen dari para kepala daerah, komitmen dari pemerintah pusat, dan kita semua harus bersinergi. Dan memang yang kita bisa lakukan, ya selain kita harus bersinergi gitu ya, kita juga ya tentu memohon pada pertolongan Allah gitu, agar kita dimudahkan gitu, semua dimudahkan, sebagaimana orang Muslim banyak sekali berdoa, Allahumma yasir wa la tu'asir gitu ya. Bagaimana mudahkanlah ya Allah, dan jangan mempersulit. Dan saya ingin mengutip ada satu kata-kata bijak dari seorang tokoh, bahwa tidak semua orang bisa menjadi terkenal, namun semua orang bisa menjadi hebat. Karena kehebatan itu akan ditentukan oleh pelayanan. Martin Luther King. Terima kasih Bapak-Bapak, kita tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.